Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Putri Cahyani akan presentasikan mengenai lingkungan kerja dan motivasi kerja. Apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja itu? Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi mereka dalam menjalankan tugas. Sementara aspek lingkungan kerja itu dibagi menjadi dua, yakni ya fisik, contohnya seperti ruang, warna, dan juga udara, dan juga aspek non-fisik, contohnya sikap dan hubungan kerja. Lingkungan kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standar kelayakan akan membuat karyawan menjadi betah dan lebih semangat bekerja. Terdapat beberapa faktor yang membentuk lingkungan kerja yang baik. Dari sisi fisik, meliputi pewarnaan ruangan, kebersihan, penerangan, sirkulasi udara, tingkat kebisingan, musik, hingga jaminan keamanan gedung tempat bekerja. Sementara dari sisi non-fisik, ada keramahan antar karyawan dan juga sikap saling menghargai perbedaan pendapat. Semua faktor ini secara bersama-sama akan mempengaruhi kenyamanan dan semangat kerja karyawan. Selanjutnya, hubungan lingkungan kerja dan motivasi. Lingkungan kerja berupa fisik dan non-fisik yang baik dan sehat akan menciptakan suasana kerja yang positif. Ditunjukkan dari misalnya muncul rasa nyaman, betah, dan juga bersemangat. Dari suasana kerja yang positif ini, pada akhirnya akan mendorong peningkatan prestasi kerja karyawan. Kemudian, apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau menggerakkan. Dalam manajemen, motivasi membahas cara manajer dalam mengarahkan daya dan potensi bawahannya agar mau bekerja sama secara produktif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Peterson dan Polwan, orang mau bekerja disebabkan oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, the desire to live, yakni keinginan untuk hidup. Yang kedua, desire for position atau keinginan untuk suatu posisi. Kemudian desire for power, yakni keinginan atas kekuasaan. Dan juga desire for recognition, yakni keinginan akan pengakuan. Motivasi memiliki banyak tujuan penting, di antaranya meningkatkan moral dan kepuasan kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan, meningkatkan disiplin karyawan, mengefektivitas pengadaan karyawan, menciptakan suasana harmonis dan juga hubungan yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan juga partisipasi, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan juga efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian ada 5 asas dari motivasi, yakni yang pertama asas mengikut sertakan, yakni ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kemudian asas komunikasi, yakni menginformasikan tujuan, cara mencapai dan juga kendala yang dihadapi perusahaan. Kemudian asas yakni memberi penghargaan atas prestasi kerja yang dicapai. Kemudian asas wewenang didelegasikan, yakni mendelegasikan sebagian wewenang untuk mengambil keputusan dan juga kreativitas dalam melaksanakan tugas. Serta yang terakhir, asas perhatian timbal balik, yakni mengemukakan harapan perusahaan di samping memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh karyawan. Motivasi terbagi menjadi motivasi positif, yakni mempengaruhi orang lain dengan memberi kemungkinan untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan, dan juga motivasi negatif, yakni mempengaruhi seseorang melalui ancaman, di mana motivasi positif terbukti terlebih efektif untuk jangka panjang. Selain itu, motivasi dapat diberikan dengan dua cara, yakni yang pertama motivasi langsung berupa insentif material maupun non-material yang diberikan secara langsung kepada karyawan, dan juga motivasi tidak langsung yang berupa fasilitas pendukung yang membuat karyawan menjadi betah bekerja. Selanjutnya terdapat 3 pendekatan teori motivasi. Yang pertama, konten teori, yakni menekankan kebutuhan apa yang mendorong seseorang bertindak. Yang kemudian kedua, proses teori, di mana berfokus pada bagaimana imbalan seperti kenaikan gaji atau promosi menjadi perangsang perilaku karyawan. Kemudian yang ketiga, reinforcement teori yang menjelaskan bagaimana pengalaman di masa lalu membentuk perilaku seseorang di masa depan. Sebagai kesimpulan, lingkungan kerja yang nyaman dan motivasi yang tepat adalah dua kunci utama yang saling mendukung dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.